Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holdia Melvita. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya tentang proposal usaha Bimbel Med Mantapu. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Latar belakang. Modernisasi kehidupan terus berlanjut dengan perubahan-perubahan yang semakin meningkat pada lingkungan sosial, budaya, dan juga pendidikan. Maka dari itu, perlu suatu wadah alternatif bagi para siswa untuk belajar di luar sekolah dengan suasana belajar yang lebih menyenangkan, tidak membosankan, dan mudah memahami pelajaran. Terkadang dalam proses belajar, terutama belajar matematika, sering siswa dihadapkan dengan masalah-masalah yang kadangkala membuat siswa bingung. Maka dari itu, lembaga bimbingan belajar atau bimbel akan segera didirikan. Untuk itu, kami membuka usaha Bimbel Med Mantapu untuk membantu anak dalam bidang studi matematika dengan menggunakan metode yang menyenangkan. Program ini dipilih karena mengingat latar belakang penulis yang berasal dari jurusan matematika. Peluang mengembangkan bisnis bimbingan belajar memang menguntungkan, sebab tempat belajar semacam ini akan selalu diperlukan selama masih banyak anak yang membutuhkan bimbingan dalam studi. Terlebih lagi di bidang matematika, diharapkan usaha Bimbel Med Mantapu ini dapat menjadi salah satu bimbel unggulan. B. Prioritas masalah. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa usaha bimbel matematika ini merupakan usaha yang sangat menguntungkan. Namun di sisi lain, usaha ini masih memiliki beberapa kendala. Salah satu kendala yang dihadapi dalam usaha bimbel matematika ini adalah keberadaan kompetitor yang menjalankan bisnis sejenis. Oleh karena itu, untuk bisa menjalankan usaha ini, perlu sesuatu yang bisa membedakan usaha ini dengan usaha lain sejenisnya. C. Manfaat kegiatan. Manfaat dari usaha bimbel matematika adalah bisa mendapatkan keuntungan dengan menggunakan modal yang sedikit, dan juga dapat membuka peluang pekerjaan bagi orang lain, membuat murid-murid pintar, dan membuat para murid agar dapat menyelesaikan tugas sekolah yang dianggap sulit, dan bisa membantu orang tua dalam mengajari dan mendidik anak, berprestasi dan berakhlak, dan juga para guru yang mengajar mendapatkan pahala karena menyampaikan suatu ilmu yang bermanfaat. Maka diharapkan setiap murid yang mengikuti bimbel ini dapat meningkatkan dan mengembangkan prestasinya di sekolah, sehingga mereka dapat mewujudkan cita-citanya. D. Luaran. Produk yang dihasilkan dari usaha ini adalah bimbel secara umum dan juga bimbel secara privat di tempat lokasi. Mungkin kita sudah banyak melihat usaha bimbel yang sudah banyak berdiri. Untuk membedakan usaha bimbel ini dengan usaha bimbel yang lain, maka kami menyediakan bimbel privat guru datang ke rumah. A. Keunikan produk. Kelebihan produk kami terletak pada biaya bimbel yang terjangkau dan gratis untuk biaya pendaftaran. Untuk bimbel privat, tempat belajar bisa sesuai permintaan, waktu belajar juga bisa sesuai kesepakatan. Metode pembelajaran yang menyenangkan, lingkungan belajar yang kondusif, menggunakan alat peraga agar lebih mudah dipahami, training motivation setiap minggu, mengadakan refreshing setiap minggu, memberikan soal-soal latihan jika sudah mendekati waktu ujian sekolah, dan juga memberikan reward kepada siswa yang mendapatkan peringkat terbaik di sekolahnya, dengan harapan agar menjadi motivasi bagi siswa lainnya. B. Pangsa pasar. Produk kami mempunyai peluang usaha yang baik sebab masih banyak anak yang tidak mengerti pelajaran matematika atau kesulitan dalam mengerjakan soal-soal matematika di sekolah, sehingga anak butuh bimbingan belajar matematika di rumah. Maka, target pasar kami adalah anak SD, SMP, dan SMA. C. Lokasi usaha. Lokasi usaha merupakan suatu hal yang sangat penting dan sangat menunjang bagi berkembang atau tidaknya suatu usaha nantinya. Dalam menentukan lokasi usaha, berikut ini adalah beberapa hal yang kami pertimbangkan. Lokasi yang berdekatan di lingkungan sekitaran anak-anak sekolahan. Untuk guru yang datang ke rumah, lokasinya bisa disesuaikan saja. Untuk itu, kami telah memilih lokasi tempat usaha kami adalah tepatnya di rumah saya sendiri. A. Pengamatan lingkungan. Sebagai awal dari pendirian suatu usaha, hal yang pertama dilakukan adalah melakukan pengamatan langsung terhadap lingkungan sekitar kita. Tujuan dari dilakukannya pengamatan lingkungan sekitar adalah untuk mencari peluang usaha yang sekiranya nantinya bisa berkembang dengan baik ke depannya.
Dari hasil pengamatan di lingkungan sekitar, didapatkan bahwa anak-anak di lingkungan sekitar tempat tinggal kami sangat minim di bidang studi matematika. Ditambah lagi, para orang tua yang selalu mendukung jika berkaitan dengan pendidikan anaknya. Hal ini akan sangat bisa mendorong berkembangnya usaha bimbel matematika yang ingin kami dirikan. Oleh karena itu, kami mencoba untuk membuat suatu usaha bimbel matematika, yaitu dengan nama Bimbel Mat Mantapu. B. Pembuatan planning usaha. Langkah selanjutnya setelah mendapatkan ide untuk mendirikan suatu usaha adalah membuat planning usaha. Di dalam planning usaha ini dijelaskan tentang latar belakang usaha, jenis usaha, lokasi usaha, strategi pemasaran, jadwal kegiatan, sumber dana, estimasi biaya yang diperlukan. Di samping itu juga dicantumkan analisa kelayakan usaha yang akan kami jalankan. D. Persiapan usaha. Persiapan usaha yang dimaksud di sini adalah mempersiapkan segala peralatan yang dibutuhkan untuk memulai usaha Bimbel Mat Mantapu ini. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana merancang media promosi yang akan digunakan. E. Memulai usaha. Setelah semua persiapan di atas dilakukan dengan baik, barulah Bimbel Mat Mantapu ini bisa dimulai. C. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang kami lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberi pilihan tempat lokasi belajar di tempat bimbel atau di rumah siswa. Bisa disesuaikan oleh permintaan siswa. Yang kedua, memberikan biaya bimbel yang terjangkau. Yang ketiga, menyebarkan brosur yang berisikan tentang keunikan dan keunggulan produk. Yang keempat, menawarkan via online dan juga secara langsung kepada keluarga, teman-teman, sekolah-sekolah, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk biaya dan anggaran. Untuk biaya habis pakai seperti tinta spidol 15.000, minyak kendaraan 50.000, alat tulis 25.000. Selanjutnya untuk peralatan penunjang seperti papan tulis itu ada 3. Satuannya itu 35.000 satu. Jadi 3 dikali 35 105.000. Seperti spidol itu ada 4. Jadi 4 kali 8 totalnya 32.000. Meja belajar ada 5, satuannya itu 50.000. 5 kali 50 jadi totalnya 250. Alat peraga itu 100.000. Modul pembelajaran 300.000. Kendaraan 13 juta. Selanjutnya lain-lain seperti brosur itu 100.000. Jadi total keseluruhannya itu ada 14.957.000. Untuk menentukan harga, kita bisa menggunakan rumus yang sudah ada di PPT saya. Tinggal kita hitung saja. Dan untuk perhitungan keuntungan itu modalnya kan 90, harga bimbel 108.000 sesuai dengan yang kita dapat tadi rumusnya. Dan untuk harga bimbel per bulan saya ambil 120.000 dan keuntungannya 12.000. Dan untuk biaya pendaftarannya itu gratis. Sekian presentasi dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.